Terbentuknya jalur perdagangan dan budaya maritim Nusantara. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu satu, menjelaskan proses masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Mendeskripsikan terbentuknya jaringan awal perdagangan Indonesia. 3. Mendeskripsikan maritim dan budaya maritim. Pengertian maritim. Maritim berasal dari bahasa Latin maritimus, mare, yang artinya laut. Maritim yaitu yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Sejak masa pra-aksara, masyarakat Nusantara telah memiliki kemampuan berlayar. Dengan menggunakan perahu bercadik. Hal ini dibuktikan dengan adanya lukisan prasejarah berupa gambar sampan di dinding gua yang ada di Pulau K kecil Ohoider Tawun. Meskipun bentuknya tidak terlalu jelas, ketika kemampuan berlayar telah mereka miliki, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Ohoider Tawun ini juga telah memahami masalah kemaritiman seperti berikut ini. 1. Memahami tentang arah angin dan musim. 2. Memiliki kemampuan navigasi. 3. Memahami pengetahuan tentang astronomi. 4. Memiliki kemampuan membuat kapal. Pengetahuan tentang manfaat angin darat dan laut adalah pengetahuan dasar yang penting dalam berlayar. Masyarakat praaksara dapat memanfaatkan dorongan angin darat jika akan berangkat melaut, dan memanfaatkan angin laut jika mereka ingin kembali ke darat pada sore atau malam harinya. Adapun pengetahuan tentang musim berkaitan dengan pengetahuan mereka tentang cuaca, bahwa di hari-hari atau waktu tertentu mereka terpaksa tidak dapat melaut karena angin kencang dan gelombang yang tinggi. Kondisi alam Nusantara yang berada tepat di bawah garis khatulistiwa mengenalkan mereka tentang angin musim.
Mereka juga tahu bahwa dorongan tenaga angin masih sangat menentukan kegiatan pelayaran. Meskipun tidak menggunakan teknologi modern, masyarakat praaksara juga telah memiliki kemampuan navigasi yang dapat mengantarkan pelayaran mereka sampai ke tempat tujuan. Pengetahuan astronomi yang mereka miliki adalah dengan memahami rasi bintang seperti bintang Waluku. Disebut demikian karena bentuknya seperti bajak. Dikenal oleh masyarakat Jawa yang dapat menunjukkan arah barat. Selain itu, ada rasi bintang Salib selatan yang disebut dengan gubuk penceng oleh masyarakat Jawa yang menunjukkan arah selatan. Sangat disayangkan bahwa sumber sejarah tentang kemajuan teknik perkapalan masyarakat Nusantara hampir tidak pernah ada. Akibatnya, sangat sulit digambarkan atau direkonstruksi tentang sejarah perkapalan Nusantara yang dapat diperkuat pembuktian tentang kita sebagai bangsa bahari. Namun, lukisan praaksara di Pulau Kei dan juga relief yang terpahat di dinding Candi Borobudur yang menggambarkan bentuk kapal yang berbeda, yaitu relief perahu lesung, kapal besar bercadik, dan kapal besar tanpa cadik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kuno memang telah memiliki kemampuan membuat kapal. Kronik dari Makassar dan Bugis sedikit memberi informasi dengan menyebut nama sebuah tempat yang menghasilkan kayu sebagai bahan dasar pembuat kapal. Namanya Pegu, terletak di Myanmar Selatan, sebagai tempat penghasil kapal yang digunakan oleh para pelaut Bugis. Pegu juga mengirimkan kapal-kapal ke Jawa dan Sumatera. Selain Pegu, galangan kapal ternyata juga terdapat di Jawa, yaitu di wilayah Tuban dan Jepara. Nama kapal atau perahu yang dikenal di Nusantara. Perahu belang atau orambai di Maluku, dan pancalang di Palembang yang digunakan sebagai sarana untuk upacara kebesaran dan perayaan keagamaan. Selanjutnya, perahu cemplon dari Jawa Tengah, tadi-tadi dari Mandar, londe dari Sulawesi Utara, aroh talor Nusa Tenggara, dan perahu untuk menangkap ikan. Belungkang dari Sumatera, Cunia dari Madura, Tambangan dari Banjarmasin adalah kapal-kapal besar untuk mengangkut barang, dan masih banyak lagi yang membuktikan
Nusantara adalah negara maritim. Berdasarkan hasil investigasi, dapat diketahui bahwa perahu atau kapal ketika itu mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat penghubung antar pulau. 2. Alat pengangkut barang. 3. Sebagai sarana menangkap ikan. 4. Untuk kegiatan upacara kerajaan dan perayaan keagamaan. 5. Untuk berperang. Dan 6. Untuk rekreasi. Oke, sekian dan terima kasih.